bensin. Duh, bahas gacart lagi ya. Aduh. Sebenarnya episode ini ya nggak seburuk itu sih. Bahkan Ana bisa bilang ya cukup bagus lah untuk durasinya yang udah mepet banget ya. Karena kalau dihitung-hitung screen time gacart itu ya udah tinggal menyisakan 60 menit lagi aja ya. 2-3 episode lagi. Jadi sempit banget kan ya. Ya udah tahu kan ya highlight episode ini tuh ada debut dari Final Form Magedo ya. Yaitu Kamen Rider Twilight Magedo. Kemarin juga sudah dibahas banyak previewnya guys. Dan apakah ada yang kejadian di episode ini? Jadi ya nggak telat-telat amat kan ya di sini bahasnya ya. Jadi Rabu udah dibahas aja nih ya. Jadi updatean Gabu kemarin ya hasil preskon juga sudah dibahas ya. Dan tenang guys, Ana juga tetap sangat profesional di sini bahasnya ya. Karena bakalan bahas selengkap mungkin dan ngasih impresi berserta pendapat juga ya. Walaupun memang ya hype-nya udah ke Gabu gitu. Langsung aja kita bahas kabar gacart episode 48. Jadi salah satu raja kegelapan yaitu Garia memulai rencananya di sini. Dari episode kemarin kan dia itu udah menyandra si Atropos ya. Jadi memberikan tanda yang sama juga seperti yang dia berikan ke Rinekudo waktu itu. Dan menguak fakta yang mengejutkan kalau ternyata model manusia dari Atropos adalah Rinekudo. Jadi kita anggap proses ritualnya di sini sudah dimulai ya. Makanya Rinekudo itu kesakitan ya di markas alkemis ya. Jadi di momen ini dia juga ya seakan langsung kayak diteleportasi ke tempat disandranya si Atropos dan ikutan disandra juga ya. Nah, Rinekudo akhirnya mengetahui juga kalau dia adalah modelnya si Atropos ya. Di saat ini kan bisa dibilang nyawa dia juga kan lagi jadi taruhan gitu ya. Bentar lagi mati. Jadi di situ masih sempat-sempatnya nanyain ke Atropos, "Atropos, kamu nggak apa-apa? Atropos, daijoubu?" Ini loh ya. Mungkin maksudnya itu baik lah ya. Sebagai secondary rider female yang ingin memperlihatkan nilai-nilai kebaikannya ya. Tapi kadang suka terasa sangat konyol aja. Jadi percakapan macam apa coba? Dan dijabarkan lebih luas lagi soal rencananya Garia sejauh ini ya. Yang kita tahu ya rencananya itu adalah untuk menyerap semua kekuatan dari si Rinekudo. Dan disalurkan ke si Atropos. Dan nanti Atropos akan menjadi makhluk yang baru. Udah bukan homunculus lagi ya. Dan Rinekudo akan berakhir mati ya. Si makhluk baru ini disebutkan adalah bentuk kehidupan buatan yang paling sempurna bernama Chimera. Jadi Chimera ini tuh semacam mesin pembunuh ya berukuran raksasa yang bisa menghancurkan apa saja. Jadi ya gitu aja guys ya. Jadi ya semacam mesin penghancur di mana Garia itu butuh Atropos dan Rinekudo sebagai main ingredients-nya ya. Jadi ya berarti sekuat itu ya si Atropos dan juga Rinekudo. Di sini nice-nya juga si Chimeranya tuh diliatin seperti apa ya. Jadi memang gede terus ada si Atropos yang lagi kayak mungkin itu kayak dikontrol juga sama si Garia ya. Dan digantung itu si Rinekudonya ya. Jadi kayak udah mati itu si Rinekudonya ya. Ya nice lah bagian itu. Jadi kita lanjut ke kedua bapak-bapak nih ya. Dimana Gurion menyambangi kediamannya Bapak Fugakudo. Dan dia mengabarkan dan juga meminta tolong ke Bapak Fugakudo untuk menyelamatkan si Atropos. Kalau cuman buat nolongin Atropos, Ana rasa Fugakudo juga ada alasan untuk nolak ya. Ngapain gue bantuin lu gitu ya. Itu kan urusan lu. Cuman di sini tuh melibatkan anaknya dia juga, yaitu Rinekudo ya. Walau masih ada rasa benci ke Gurion ya, Fugakudo di sini berniat untuk membantu ya. Jadi ya sudah terbaca lah ini ya. Jadi menjawab juga dugaan Bapak Fugakudo yang benar. Kalau model manusia dari Atropos adalah anaknya sendiri, yaitu Rinekudo ya. Jadi ini adalah salah satu dosanya Gurion memang ya. Jadi Gurionnya kayak menyesal gitu. Iya itu emang salah gue, emang dosa gua ya. Jadi menciptakan homunculus yaitu Atropos. Karena mungkin ya dia itu emang sangat ingin mempunyai sosok anak ya. Agak sirik sedikit gitu ya ngelihat si temannya ini, si Fugakudo, mantan temannya punya anak Rinekudo ya. Makanya ketika ngelihat Rinekudo, si Gurion itu mulutnya agak nyimeng-nyimeng gitu ya. Kan kemarin pas bahas preview Anu juga bertanya-tanya ya, kenapa sih si Gurion ini ya yang sekarang itu notabene udah lebih kuat sampai sedesperate itu minta bantuan ke Bapak Fugakudo ya. Kedudukannya kan sama gitu sama si Garia ya. Udah terjelaskan kok di akhir episode ya. Jadi kita bahasnya di sini sesuai flow dulu ya. Ya jangan diungkit dulu sekarang, nggak seru ya. Nah, akhirnya guys ya, Gurion dan Bapak Fugakudo nyamperin ke tempatnya Garia di mana di situ ada Atropos dan Rinekudo itu disandra ya. Bagian yang bikin ngakak si Atropos itu masih bisa cengar-cengir ya pas ngelihat si Gurion. Gurion sama. Tapi kena deh ya dua bapak ini ya sama perangkapnya si Garia. Ini toh perangkap yang dimaksud. Dimana si dua bapak ini tuh dipindahkan ke tempat yang mirip dengan tempat kerjanya Bapak Fugakudo dan Gurion dulu ya.
Di kedua kaki si bapak ini juga ada semacam kayak simbol alkemi ya, yang membuat mereka itu yang nggak bisa bergerak dan harus mengikuti game yang dibuat oleh Garia. Nah, ini gamenya itu semacam Russian roulette gitu ya, di mana mereka itu dikasih satu revolver dengan hanya berisikan satu peluru, dan mereka akan bergantian ya menembak satu sama lain sampai ada yang kena sama pelurunya dan mati. Cukup menarik di sini gamenya ya. Tentu di tengah-tengah permainan ya ini mereka saling curhat dan adu bacot satu sama lain ya, dan mengenang momen juga satu sama lain ketika mereka itu masih bekerja sama dan masih menjadi rekan. Jadi si Guren ini yang ngelihat Bapak Fugakudo tuh seperti dirinya dia yang lain katanya ya. Makanya ya si Guren ya pengen punya aja gitu ya, apa yang dimiliki sama si Bapak Fugakudo ini. Di satu sisi juga si Bapak Fugakudo ini ya masih punya apa ya hati yang baik gitu ya, dimana dia juga katanya meminta maaf karena nggak mengerti dengan perasaan Gurion saat itu ya. Makanya di sini ya si Gurion itu berakhir menjadi orang yang jahat ya. Ya intinya seperti itu, nggak usah dijabarkan banget kayak battle kemarin lah ya. Jadi Hotaru di saat yang bersamaan juga bergegas untuk nolongin si Rinekudo ya. Tapi dia itu nggak bisa masuk ke tempat ini di mana ada Gurion dan Bapak Fugakudo. Karena orang yang bisa masuk ke sini itu hanyalah orang yang berpartisipasi buat duel aja. Ya, Hotaru kan ya siapa gitu kan ya. Nah, tembakan demi tembakan di sini dilontarkan. Tapi isinya itu masih kosong semua sampai ternyata pelurunya itu keluar pas di salah satu gilirannya Gurion ya. Jadi udah di ambang kematian nih Bapak Fugakudo ya. Jadi pas ditembakkan dan hendak mengenai si Bapak Fugakudo, pelurunya jadi kupu-kupu guys ya. Nah, ternyata ini tuh ulahnya Hotaru yang berubah menjadi Gachard Baleto Chocho Wild Mode. Kan bentuknya memang pistol di situ wild modenya ya. Jadi kayak ngegantiin si pistol yang dipakai dalam game tanpa diketahui sama si Garia. Jadi pas ada nonton juga ekspresi Anda bukan, wih keren, tapi malah, hah apa sih? Pokoknya hitungannya ya karena jadi pistol. Nah seperti itu ya. Ya Hotarunya jadi bisa masuk ke sini guys ya. Nah, akhirnya semua orang-orang yang ada di sini ya terbebas lah ya, bisa dibilang dari dimensi atau dari tempat yang dibikin sama si Garia ini ya. Termasuk Rinekudo dan juga Atropos yang sebelumnya terperangkap di dalam Raido Chemicard buatan Garia. Ini juga kocak guys ya, mereka itu dimasukin ke kartu ya. Nah, si bangke Gurion menunjukkan wajah aslinya di sini ya, berserta juga dengan rencananya memanfaatkan situasi ini. Jadi Atropos kan senang ya, ih bapak gue nyelamatin gue nih. Hey, Anda ditipu bocil. Dimana di sini Gurion beraksi ya dengan rubik emasnya. Jadi dia itu membuat segel baru di kedua tangan Atropos dan juga si Rinekudo ya, sehingga menyebabkan keduanya itu kesakitan. Jadi lambangnya si Garia itu kayak ditimpa di replace ya sama yang punyanya si Gurion baru di sini. Jadi di sini meneruskan rencananya si Garia ya, tetap sama, nanti si Atropos itu bakal menjadi Chimera dan Rinekudo itu bakalan mati dalam waktu 10 menit. Nah, nanti Chimera yang tercipta itu bukan untuk menghancurkan dan meratakan dunia, tetapi mengubah seluruh dunia menjadi emas. Jadi masih sama guys ya, ternyata fetus Gurion itu ya masih sama dengan yang emas-emas ya. Dan singkatnya Gurion itu ya pengen yang menguasai si Chimera ini gitu. Atropos udah di plot twistin kayak gini, mukanya itu masih aja lempeng ya. Terungkap sudah Gurion itu nggak pernah sayang sama sekali sama Atropos. Tapi guys ya, kalau tanpa rencana ini nih ya, jadi rencana Gurion yang sebenarnya dengan menggunakan Atropos apa coba? Soalnya ini kan case-nya kayak cuman nerusin aja gitu kan ya, Garia yang membuat plan. Di sini sama si Gurion itu dipelintirin gitu ya, dan jadi rencananya dia gitu ya. Nah, dibalik itu kalau nggak ada adegan ini nih ya, jadi rencana Gurion itu sebenarnya apa ya? Jadi ya selama ini yang nggak sayang gitu sama si Atropos ya. Ya ini juga sebenarnya udah agak ketebak ya. Dimana kan siapa sih yang ngasih tahu waktu itu? Kata si Rinekudo yang ngasih tahu ke si Atropos ya, jangan terlalu dekat atau hati-hati sama Gurion. Tapi kan Atroposnya denial. Itu kan bapak gua ya. Jadi ya sayang sekali bagian ini emosinya nggak dapet. Karena Atroposnya lempeng banget seperti biasa ya. Jadi nggak kayak, wah aku ditipu, ternyata kamu selama ini tidak sayang sama aku gitu ya. Malah yang harus kita salut di sini tuh sama aktingnya Rinekudo guys ya. Ini positifnya ya, yang diperankan sama si Ryo Matsumoto. Jadi udah bener-bener improve loh ya. Apalagi kalau dibandingkan sama awal-awal Gachard tayang. Jadi mimik wajahnya, ekspresinya ketika marah ya udah cukup oke lah ya. Ada effort lebih gitu di bagian ini. Hotaru kan dari tadi juga gelutnya sama Garia ya, dan cuman pakai foam steam hopper doang. Sebenarnya pengen teriak juga gitu ya di situasi genting kayak gini. Yang lu nggak usah main-main lah Hotaru ya, langsung keluarin aja lah itu Rainbow Gachard. Logisnya kan kayak gitu ya.
Cuman emang harus seperti ini karena kan highlight episodenya ini ya Rinekudo gitu ya, biar muncul form barunya ya. Ini ya udah ya trik tokusatsu lah seperti ini ya. Bisa dibilang rencana Garia sekarang ya agak berantakan lah ya. Maka dari itu Garia itu hendak membunuh si Rinekudo aja gitu, biar kimeranya nggak tercipta ya. Daripada di tangan Gurion kan dia pikir kan kayak begitu ya. Dan ketika Rinekudo itu mau diserang, nah, ini momen paling bahagia guys ya. Dan membuat fans berteriak sumringah. Atropos mengorbankan diri dan menerima serangan dari si Garia ini ya. Sebelum itu tentunya kita dikasih lihat juga dengan momen-momen Rinekudo dan Atropos ya. Sepanjang ceritanya Gachard ini yang memang begitu-begitu saja ya. Rinekudo menangis ya, masih dengan rasa pedulinya juga dengan Atropos. Kenapa ya? Terungkap semua deh itu perasaan-perasaan Atropos ke Rinekudo yang selama ini bisa dibilang kayak jual mahal ya. Ternyata selama ini dia itu iri. Selama ini dia juga pengen punya temen katanya seperti Rinekudo ya. Udah, that's it guys ya. Kalau disuruh netral dan objektif untuk bagian ini, ya Anda biasa aja guys ya, terlepas selama ini tuh sebel sama Atropos guys ya. Jadi tolong kalian juga nonton sendiri teman-teman ya. Tapi kan kalau Rinekudo ya seperti itu gitu ya. Udah dikibulin, dijahatin, disakitin ya. Dia itu selalu bersikap baik dan peduli banget sama si Atropos ya. Kayak tadi aja di Sandra masih aja pedulin, kamu nggak apa-apa Atropos ya. Dan di sini Atropos menghilang, tapi meninggalkan si kubus segitiga yang selalu dia bawa. Bukan cube-nya Gurion guys ya, adalah kubus segitiga teman-teman ya. Nah, Kloto, karena mereka ini kan ya bisa dibilang sama-sama saudari ya sama si Atropos. Jadi kayak bisa merasakan gitu lewat intuisinya kalau Atropos itu ya sudah mati ya. Ya agak konyol juga sih bagian ini ya. Si Kloto kan sebelumnya tiba-tiba ya pergi gitu dengan nyebutin nama Lachesis. Jadi kayak mau nyari Lachesis gitu dia ya. Tapi saat kematian Atropos, dia itu bilang dia telat gitu. Aduh, aku telat ya. Seakan-akan tuh kayak mau ke TKP ke tempat Atropos itu berada. Maunya kemana sih lu? Jadi ya sayang Lachesis nggak diliatin teman-teman ya. Mestinya dia ya juga bisa ngerasa gitu ya kalau Atropos itu juga udah mati ya. Ya mungkin lagi party sama Bukioka ya. Kan Lachesis juga takut banget kan sama si Atropos ya. Sekarang ya nggak ada gitu ya. Setelah kematian Atropos, Garia ya masih dengan kata-katanya yang makin bikin sebel si Rinekudo ya. Dia bilang dulu lucu banget ya. Boneka kok ngelindungin manusia ya. Jadi di sini ya membuat amarah si Rinekudo ini tuh memuncak ya. Dan si kubus segitiga tadi berubah menjadi cincin baru untuk Rinekudo bernama Promise Alchemist Ring ya. Jadi ya janji di sini Promise ya. Jadi bentuknya itu sama seperti High Alchemist Ring, cuman warnanya itu warna Atropos guys ya, hitam dan emas. Drivernya yaitu Alchemist Driver juga berubah menjadi Majesty Driver. Sama seperti Alchemist Driver, cuman warnanya itu jadi merah dan juga emas. Nah ini dia yang sudah ditunggu-tunggu. Henshin dan sekuensi Rinekudo berubah menjadi Kamen Rider Twilight Magedo, dimana High Alchemist Ring dan Promise Alchemist Ring itu harus di-scan dua-duanya ke Majesty Driver ya. Dan dilanjut Rinekudo itu memasukkan kartu The Sun sama Unicorn yang sudah berubah juga menjadi kartu Twilight Unicorn dan Twilight The Sun Twilight Chemi Card. Jadi ini kategori baru guys ya, Twilight Chemi Card. Jadi kayak Daybreak Chemi Card, Light Chemi Card ya. Ini Twilight Chemi Card ya. Makanya kartunya ya terlihat color chartnya seperti kayak ada ungu putih gitu teman-teman ya. Lucunya ini kan yang lagi dilawan itu si Garia ya. Nah, pengisi suara Chemi Unicorn juga Garia. Makanya kalau kalian dengar suaranya itu sama ya. Dan ke standby soundnya bukan Asabob Sabelop lagi teman-teman ya, tapi Dancing in the Dark 2B1. Anjay. Ini keren loh asli standby soundnya guys ya. Dan cukup nagih teman-teman ya. Ya gaya nyanyinya itu masih sama kayak Asabob Sabelop ya. Jadi kayak slow-slow gitu-gitu teman-teman ya. Dan inilah dia debut dari Twilight Magedo ya. Brightness and Darkness ya suara Henshinnya juga. Setelah bisa lihat secara full Final Form 1 ini teman-teman ya, ditambah dia yang beraksi, menurut Ana ini oke-oke aja loh ya. Jadi cukup pantas lah untuk jadi Final Formnya si Magedo ya. Akhirnya bisa lihat nih fullnya ya. Ya aksinya keren guys ya. Jadi fighting style Magedo ini emang keren, asli Ana akui. Dimana gelutnya itu kan ngincar kaki mulu ya. Nendang-nendang kaki mulu ya. Dan seperti yang kita tahu susahnya lawan si Garia itu karena dia punya kemampuan untuk ngebaca masa depan. Apalagi kalau bertarung ya semua gerakan lawan itu ya jadi terbaca ya. Di sini sudah tidak mempan ya. Karena di ramalannya Garia dia itu nggak ngeliat
kalau ternyata Rinekudo dan Atropos itu bersatu menjadi si foam ini ya. Jadi pukulan-pukulan dari si Twilight Mageddon ini bisa mendarat dengan telak ke si Garia ya. Nah, jadi kayak ada bagian dalam diri atau inner self si Rinekudo ini tuh dimana dia itu berkomunikasi dengan si Atropos. Jadi untuk memperlihatkan mereka ini tuh udah bersatu gitu ya. Jadi Ana bukan sok muji-muji dan tolerir bagian ini guys ya. Emang keren aja bagian ini. Jujur, asli, jujur ya. Tolong ambil poin positifnya ya. Dan yang patut dipuji di debut Twilight Mageddon ini adalah BGM-nya. Renyah dan epic banget. Berasa Ana tuh baru denger loh guys ya. Jadi ya BGM bukan insert song guys ya. Dan itu keputusan yang bagus ya. Ya dihabisilah itu Garia ya dengan finishing dari Twilight Mageddon bernama Twilight Nova. Rider kick-nya ngebor coy. Nah gitu dong ya. Jangan kayak rider kick Mageddon biasa yang kayak nanggung, kayak kita bertanya-tanya gitu. Hah? Lu udah rider kick? Garia akhirnya berhasil dikalahkan dan Atropos pun berpisah selamanya dengan Rinekudo. Katanya si Atropos ini tuh kembali ke dirinya si Rinekudo. Nah, tapi tetap ya Rinekudo kalau mau berubah lagi jadi foam ini ya sebenarnya bisa-bisa aja ya. Masa cuma satu episode ini doang munculnya ya. Garia dikalahkan, terlihat kayak ada dua batu bertuah yang keluar ya setelah dia itu meledak. Dan Gurion mengambil batu bertuahnya, salah satunya ya di sini pertama memasukkan ke tubuhnya dan tentu ini membuat dia semakin kuat. Nah, mau diambil lagi kan nih ya, batu yang tersisa satu lagi. Tapi Gigis juga di sini tiba-tiba muncul ya setelah sekian lama AFK nih dia dan ngambil lagi batu bertuahnya, masukin ke tubuhnya si Gigis juga dan Gigis ya tentu ya jadi makin kuat di sini. Walaupun ini terjadi, Gurion ya masih tetap optimis ya dan juga masih bisa ketawa ketiwi ya. Jadi Gurion dan Gigis masih berseteru ya karena Gigis juga masih punya tujuan untuk menjadikan Gurion bonekanya lagi. Jadi episode minggu depan akan langsung ada form baru lagi. Tepatnya final form dari Camarero Valvarado bernama Valvarado Kurogane. Jadi nggak divisi next guys ya, langsung ngebut ya. Jadi 2 episode lagi tamat nih guys ya. Jadi minggu depan ya prediksi Gigis juga bakalan langsung kalah. Dan episode terakhir ya lawannya Gurion ya. Mungkin seperti itu ya. Dan ya pasti kita bakal lihat nanti di episode terakhirnya semua form terkuat dari trio rider utama di Gachard keluar semua. Rainbow Gachard, Twilight Mageddon, dan juga si Valvarado Kurogane. Wah, pasti dinanti banget ya. Jadi ya, sepertinya sehabis ini Ana mau bikin lagi video di mana kita itu ngebahas preview episode 49 ya. Jadi ya, kita bakal bahas selengkap mungkin sebelum episodenya tayang. Biasalah, kita teori-teori lagi, kita prediksi-prediksi lagi teman-teman ya. Dan kita komentarin juga formnya si Valvarado Kurogane. Jadi biar menghemat waktu untuk pembahasan episode 49 juga. Jadi Ana nggak usah komentarin lagi secara detail gitu formnya teman-teman ya. Jadi ditunggu aja guys ya, Ana masih profesional pokoknya sampai si Gachard ini tamat ya. Mari kita diskusi untuk episode kali ini. Jadi gimana menurut kalian soal debutnya Twilight Mageddon, gimana soal prosesnya, gimana soal Henshin-nya. Ya itulah yang Anda udah utarakan di video ini. Jadi silakan giliran kalian yang komentar di bawah guys ya. 2 episode lagi tamat. Setelah itu Kamera Degabu bakalan tayang perdana tanggal 1 September 2024 ya. Thank you guys sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.